Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Boleh bersyukur untuk hari ini kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Dia telah menang mengalahkan maut, dan kita sebagai umat pilihannya, sebagai orang-orang percaya, kita bersyukur untuk itu semuanya. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami boleh bersyukur, berterima kasih buat kebangkitan Tuhan yang mengalahkan maut, sebagai tanda bukti bahwasanya kami menang atas itu semuanya. Dan Tuhan, untuk pagi hari yang indah ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami Tuhan, supaya kami boleh jadi berkat bagi orang lain di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Bahkan juga Bapa, biarlah Tuhan urapi hambamu. Hambamu terbatas, hambamu tidak melebihi orang-orang di sekeliling hamba. Tapi biarlah melalui tuntunan Roh Kudus Tuhan, boleh memberkati hambamu, supaya hambamu boleh berbicara sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tolak segala kuasa setan, kuasa-kuasa apapun itu Tuhan yang mencoba mengganggu pikiran kami, hati kami, bahkan mencuri kemuliaan Tuhan dari hadapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan alat perekam pun kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan. Bahkan ruangan ini semuanya Bapa, kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 23. Melanjutkan perenungan beberapa hari yang lalu, atau tepatnya pada Jumat Agung yang lalu. Saya akan baca firman Tuhan, kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah dibangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut, karena satu orang berdosa, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka akan menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita tentang makna kebangkitan bagi orang percaya, supaya kita dapat memaknai kebangkitan dan mengimplementasikan kehidupan orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kematian yang memungkinkan adanya kebangkitan
dan kebangkitan dimungkinkan adanya kematian. Dalam kekristenan, kebangkitan adalah sangat penting. Fakta bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga mempunyai arti yang sangat penting, karena kebangkitannya membuktikan keilahiannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Ada persoalan terjadi dalam jemaat Korintus. Adalah mereka percaya bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, karena sulit untuk mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Bisa kita lihat di ayat yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Dan ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, persoalan yang terjadi dalam jemaat Korintus adalah mereka tidak percaya bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Peristiwa kematian merupakan peristiwa penaburan, dan peristiwa kebangkitan merupakan peristiwa pertumbuhan. Karena inilah yang diungkapkan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bertitik tolak pada Nats Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 23. Kita akan mempelajari beberapa makna kebangkitan bagi orang percaya. Yaitu yang pertama, kebangkitan memberi dasar atau arti kepercayaan kita. Mari kita lihat ayat 14. Tetapi andai kata tidak dibangkitkan, Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan ayat 17 juga berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan ayat 18 katakan, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kepercayaan Kristus adalah kepercayaan didasarkan dari atas batu karang, yaitu kepercayaan yang didasarkan kepada batu hidup, bukan kepada Kristus yang mati, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus kembali mengingatkan warga jemaat Korintus untuk tidak berbuat dosa lagi. Peringatan ini masih terkait dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kali ini tegurannya berhubungan langsung dengan kebiasaan warga jemaat Korintus. Yang kedua, kebangkitan memberikan kuasa kepada kesaksian kita. Ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Matius pasal 28 ayat 5 sampai 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Atau tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kebangkitannya lah, bukan kematiannya. Sekali lagi saya akan katakan, kebangkitannya lah dan bukan kematiannya. Kebangkitannya lah yang meneguhkan kita dan memateraikan penyelamatannya. Kubur yang kosong bukan salib yang membuktikan kemisiasannya dan kealahannya. Kesaksian Kristen adalah kesaksian yang mengandung kehidupan dan kuasa. Bisa kita lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketiga, kebangkitannya
memberi isi kepada pengharapan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus menolak pandangan Yunani tentang immortalitas atau jiwa tanpa kebangkitan tubuh. Sebagaimana orang Farisi ungkapkan, kebangkitan Kristus tidak hanya mencakup aspek kehidupan iman percaya masa kini, tetapi juga pengharapan dan kehidupan masa yang akan datang. Pada kehidupan yang akan datang, kita akan dibangkitkan bersama Kristus dengan tubuh surgawi. Ayat 18 dan ayat 19. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bertitik tolak dalam nats ini, Paulus menyuguhkan dua macam isi pengharapan Kristen, yaitu kebangkitan tubuh. Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai orang sulung yang telah meninggal. Dan ayat 20, jika seorang dinamakan sulung, berarti dia beradik. Kalau dikatakan bahwa Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung, berarti ada saudara-saudaranya yang akan menyusul, yaitu orang-orang percaya. Ayat 23, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya, semua kubur orang percaya akan menjadi kosong. Tubuh kemuliaan Tuhan Yesus. Apa itu tubuh kemuliaan Tuhan Yesus? Adalah satu konsep teologis yang diperlihatkan oleh Injil Yohanes. Tubuh kemuliaan Yesus adalah tubuh Yesus pada saat ia menunjukkan kemuliaannya dan juga menunjukkan kemuliaan dirinya sebagai manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada momen inilah kita patut berbangga. Kita bangga menjadi orang percaya. Karena apa? Karena Yesus mati. Dia mengalahkan maut, dia bangkit. Inilah hari kemenangan kita atas dosa. Dan inilah Tuhan memateraikan kita sebagai orang-orang pilihan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Maksudnya, manusia tidak akan masuk surga dengan tubuh yang dimiliki selama di dunia ini. Kalau kita lihat dalam ayat 35, kita maju ke depan dan ayat 37. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup. Kalau ia tidak mati dahulu, dan apa yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat 35 sampai 37 dijelaskan bahwa tubuh yang kita miliki sekarang adalah tubuh kebinasaan, tubuh yang lemah, tubuh alamiah, tubuh yang berasal dari debu dan tanah. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memaknai hari kebangkitan ini menjadi satu fase di mana kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Mari kita tanggalkan segala pelanggaran kita. Mari kita lepaskan semua dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi murni, sehingga kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, mau dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita melayani Tuhan bersama.